Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labibah Farah Anindya, NPM 0620105881 dari kelas 3B Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait kesehatan kerja. Tugas ini atau video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu oleh Bapak Jaya Maulana, SKM MKes EPID. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan video kali ini. 1. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari risiko bahaya yang tidak kita duga. Bahaya tersebut bisa terjadi di beberapa lingkungan seperti lingkungan kerja, lingkungan rumah, jalan raya, tempat umum, ataupun sekolah. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang, memberi keuntungan berlimpah pada masa depan. Kesehatan kerja memiliki sifat dengan sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Pengertian sehat senantiasa digambarkan sebagai suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjaannya. Perhatian utama di bidang kesehatan lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin. Status kesehatan pekerja sangat mempengaruhi produktivitas kerjanya. Pekerja yang sehat memungkinkan tercapainya hasil kerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan pekerja yang terganggu kesehatannya. 2. Pembahasan. Bagaimana bekerja dengan sehat? Berikut adalah beberapa trik untuk tetap sehat selama bekerja di tempat kerja. Yang pertama adalah minum air yang cukup. 8-10 gelas air setiap hari dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Sumber air yang baik juga bisa didapatkan dari buah-buahan seperti jeruk, anggur, semangka, dan apel. Di kala siang, banyaklah minum air putih. Yang kedua adalah olahraga. Pekerja bisa melakukan olahraga sederhana seperti berjalan kaki menuju kantin saat jam makan siang atau saat berjalan menuju parkiran. Yang ketiga adalah makan siang. Makan siang yang sehat merupakan bagian penting dari diet seimbang. Akan tetapi, makan dalam porsi yang wajar juga merupakan bagian penting dari kesehatan pekerja. Jadi, makanlah makanan yang sehat dan bergizi di tempat kerja sambil mengontrol porsinya, sehingga pekerja tidak terlalu banyak mengkonsumsi kalori dan kemudian duduk di kursi sepanjang sore. Seringkali bukan karena makanannya tidak sehat, hanya saja pekerja makan terlalu banyak. Yang keempat adalah jaga asupan makan dan minuman. Pada pagi hari, otak kita memerlukan glukosa sebagai tenaga untuk menyongsong metabolisme otak. Sarapan bisa menjadi satu cara pekerja bisa tetap sehat di tempat kerja. Batasi konsumsi kafein seperti teh atau kopi maksimal 1 gelas per hari. Cukup minum air putih agar tetap berkonsentrasi penuh sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Yang kelima adalah tetap menjaga kebersihan diri dan tempat kerja. Selalu menjaga kebersihan dan kerapihan tempat kerja. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau melakukan aktivitas lainnya. Sediakan juga hand sanitizer sehingga bisa digunakan dengan mudah saat dibutuhkan. Yang keenam adalah beri waktu tubuh untuk melakukan peregangan. Lakukan peregangan dengan berdiri atau berjalan sebentar. Atur posisi yang nyaman agar tidak pegal saat bekerja. Yang ketujuh adalah jangan lupa untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di dalam lingkungan tempat kerja sangat penting untuk dilakukan karena dapat menambah wawasan baru, bisa menambah koneksi dengan orang lain yang mungkin akan bermanfaat untuk masa depan, dan bisa saling membantu jika terjadi kesulitan dalam hal pekerjaan maupun hal lainnya.
Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja merupakan faktor yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja karyawan. Kondisi lingkungan kerja yang baik, sehat, nyaman, dan menyenangkan akan membuat karyawan merasa betah di ruangan kerjanya dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik yang ada di sekitar yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sumartono dan Sukito menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik dalam perusahaan di sekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, warna tembok, keamanan, ruang gerak, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan kerja non-fisik adalah kondisi lain dari lingkungan kerja fisik yang berhubungan dengan hubungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Sukito dan Sumartono mengemukakan bahwa lingkungan kerja non-fisik adalah komunikasi karyawan, hubungan dengan atasan, dan lain sebagainya. Cara menciptakan lingkungan kerja fisik yang sehat. Yang pertama adalah memastikan lingkungan kerja atau ruang kerja terdapat ventilasi yang cukup. Ventilasi udara sangat dibutuhkan di setiap ruangan. Ventilasi memiliki peran penting untuk melakukan pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida sehingga udara di dalam ruangan tetap segar dan sehat. Yang kedua adalah pemilihan warna ruangan. Warna ruang kerja secara tidak langsung memberikan efek pada mood pekerja. Menurut riset Missouri University of Science and Technology menyatakan bahwa warna merah dan ungu memberikan rangsangan pelepasan hormon adrenalin yang membuat pekerja lebih berenergi. Para ahli mempercayai bahwa warna merah bisa membangkitkan semangat seseorang. Warna hijau dan kuning akan memunculkan perasaan bahagia dan membuat pekerja semakin ceria. Warna biru bisa memberikan kesan tenang, rasa rileks, dan santai. Yang ketiga adalah memastikan adanya ruang gerak yang cukup di dalam ruangan. Kelapangan ruang kerja akan membuat lingkungan kantor menjadi lebih sehat karena pekerja di dalam ruangan tersebut dapat leluasa bergerak. Ukuran ruang kerja harus disesuaikan dengan jumlah pekerja yang akan menempati ruang tersebut agar tercipta suatu kondisi lingkungan kerja yang sehat. Dan yang terakhir adalah area kerja yang bersih. Bekerja di tempat yang rapi dan bersih membuat pekerja menjadi betah dan nyaman di kantor. Sebaliknya, bekerja di tempat yang berantakan akan mempengaruhi produktivitas kerja. Cara menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang sehat. Yang pertama adalah ciptakan persahabatan. Menjalin persahabatan dengan rekan kerja memberikan dorongan dan semangat dalam bekerja. Berbagi persahabatan dengan rekan kerja merupakan tanda positif dari suasana kerja yang sehat. Setelah itu, rekan kerja dapat menjadi suasana dalam berbagi ide yang akan menunjang produktivitas kerja. Yang kedua adalah manajemen kerja baik. Perbedaan pendapat dengan rekan kerja sering terjadi di kantor. Hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik kerja. Namun, bila manajemen kerja berjalan dengan baik, maka konflik tersebut dapat dikendalikan. Manajemen yang baik adalah manajemen yang bersifat terbuka dan bersedia menerima gagasan dari karyawannya. Manajemen yang berjalan baik di tempat kerja akan mampu mengatasi semua konflik internal kantor. Yang terakhir adalah lingkungan penuh kegembiraan. Suasana kerja yang riang dan jenaka memberikan kenyamanan dan rasa menyenangkan, sehingga pekerja akan melakukan pekerjaannya dengan senang hati tanpa beban dalam hati. Bekerja dalam suasana yang terlalu serius akan berdampak pada perasaan negatif dan menambah tekanan pada karyawan yang mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja untuk tetap sehat. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting dan menjadi tanggung jawab bersama di mana kesuksesan dan berhasilnya suatu proses ditentukan oleh kerjasama tim. Manajemen perusahaan menciptakan tenaga kerja sehat dengan membuat program pengobatan dan pencegahan secara dini bagi tenaga kerja. Keadaan serupa juga terhadap lingkungan kerja perlu disehatkan dengan memberikan pengamanan bagi peralatan bahaya, menyiapkan alat pelindung diri dan bahan baku yang aman, serta proses kerja yang ergonomis.
Pembinaan dan perlindungan kesehatan terhadap tenaga kerja dapat dilakukan melalui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini yaitu mengenai standar kesehatan kerja yang wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja, hal yang mendukung penyelenggaraan kesehatan kerja, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua adalah memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, meminta kepada pengawas agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir adalah menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penutup. Kesehatan kerja memiliki sifat dengan sasarannya adalah manusia dan bersifat medis. Cara bekerja yang sehat yaitu dengan minum air yang cukup, olahraga, makan siang, menjaga asupan makanan dan minuman, menjaga kebersihan diri dan tempat kerja, melakukan peregangan, dan bersosialisasi. Cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat yaitu ruang kerja terdapat ventilasi yang cukup, pemilihan warna ruangan, memastikan ruang gerak yang cukup di ruang kerja, area kerja bersih, menciptakan persahabatan, manajemen kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kegembiraan. Manajemen perusahaan menciptakan tenaga kerja yang sehat dengan memberikan pengaman bagi peralatan berbahaya, menyiapkan APD dan bahan baku yang nyaman, serta proses kerja yang ergonomis. Kesehatan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.